menarik untuk kita kaji lebih dalam, yaitu cerita tentang Batra atau kita kenal dengan Petra, kemudian kaum Samud dan kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik untuk kita telisik lebih dalam adalah Batra, Petra yang berada di Yordania, yang bangunannya sangat mengesankan sekali. Potongan-potongan gunung yang kemudian dipahat sedemikian rupa menjadi istana, kemudian menjadi altar, menjadi rumah, menjadi tempat teater, penampilan yang sangat luar biasa, dan juga ada kuburan. Potongan-potongan gunung ini yang dipahat sedemikian rupa mengingatkan saya kepada cerita kaum Samud, kemudian juga kaum Ad. Kaum Samud yang sangat luar biasa dan juga kaum Ad yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Bagaimana kaum ini memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah mereka. Karena kekuatan mereka, gunung yang sangat kuat itu dipahat kemudian menjadi istana yang sangat cantik. Kita lihat di Petra. Tapi kaitannya adalah apa hubungan antara Batra, Petra di Yordania, kemudian juga kaum Samud dan kaum Ad. Kita bisa lihat wilayah kaum ini, di mana posisi kaum Ad, di mana posisi kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Hud yang ada di Ad itu. Kemudian juga dengan Petra. Kalau kita lihat sejarah, maka Petra itu berada di Yordania dan ini kaum Nabatian. Kaum Nabatian itu wilayahnya cukup luas sekali antara Suriah, kemudian Yordania itu sendiri, dan Arab Saudi yang sebelah selatan atau utara ya. Kalau kaum Samud yang kita kenal sekarang adalah di Madain Soleh, sisa-sisa dari pahatan-pahatan kaum Samud itu. Tetapi kaum ini dulu bisa saja di Arab itu memanjang cukup luas, tidak hanya berada di Madain Soleh atau juga berada di Arab Saudi yang sekarang itu. Kalau kebiasaan kaum Samud dulu, kemudian kaum Ad, dan hasil sisa dari Nabatian hari ini, bisa kita coba melihat reruntuhan-reruntuhan bagaimana yang ada di Batra. Kita coba lihat Batra itu seperti apa, Petra seperti apa. Nanti akan Al-Fakir ceritakan bagaimana kebiasaan kaum Samud dan juga kaum Ad. Dan yang menarik adalah Petra ini. Kira-kira Petra ini kaum siapa? Dan siapa yang berada di Batra ini yang masuk peradaban dunia atau warisan dunia? Warisan dunia itu UNESCO. Kita lihat dari awal sebelum masuk ke Batra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuki pintu Petra. Masuk ke pintu. Ini ada polisi di depan. Ada tempat-tempat. Ini masih jauh, sekitar 30 menit untuk menuju. Assalamualaikum. Syukran. Ini kita sudah masuk dan mengganti, sudah diplong. Nanti kita akan menemukan apa yang disebut Istana Petra. Nanti kita akan melewati kuburan ular yang dalam ceritanya itu, dan kuburan ular sama kuburan jin. Tempatnya jin. Nanti kita melewati jin sesuai dengan peta yang sudah ada. Ini biasanya ditawarkan kuda-kuda ditawarkan kepada para wisatawan. Itu banyak kuda di sini. Di sini disebut Makanul Khuyul. Nanti kita melewati Darihu Hayyah atau kuburan ular. Ya, ahibal kiram,
Itu di balik gunung nanti ini para wisatawan berkumpul dengan guide-guide-nya. Alhamdulillah kita nggak pakai guide, sama dengan Ustaz Faisal sudah guide hati. Tinggal lihat wisatawan asing dari berbagai negara. Kita matikan dulu, nanti kita lanjutkan setelah beberapa tempat. Ini Batra atau Petra yang kita kenal, sudah kita saksikan tadi. Wilayah ini sangat luas sekali, dari Suriah, kemudian Yordania Selatan, Yordania sampai Aqabah. Nabatean berjaya pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Kemudian orang-orang Nabatean itu atau Petra ini menjadi lintasan para pedagang-pedagang yang luas dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, dan juga dari berbagai bangsa. Ada yang dari Suriah, yang dari timur, kemudian Laut Tengah, Eropa, Mesir, kemudian Arab Saudi di selatan. Petra ini dibangun sangat luar biasa, dan kalau kita lihat beberapa istana yang berada di dunia ini mirip-mirip dengan bangunan yang ada di Petra ini, sehingga Petra ini menjadi ranking termasuk 7 keajaiban dunia, ya, bukan ranking, 7 keajaiban dunia. Bagaimana batu yang sangat keras, yang sangat kuat itu dipahat sedemikian rupa menjadi istana yang sangat cantik. Berada di kantor administrasinya kerajaan Petra. Ini luar biasa, rumah-rumah mungkin menteri yang lubang-lubang itu adalah rumah luar biasa sekali. Ini pada zaman Imperium Romawi, itu lubang-lubangnya adalah tempat bersemayamnya mereka atau tempat tinggalnya mereka. Ini memasuki terowongan yang cukup panjang. Sini nanti kita akan bertemu dengan Sikh. Itu luar biasa, cukup panjang. Ini dikelilingi oleh bebatuan. Dan sekarang saya ada di Hazna yang sangat menarik sekali. Dan setelah melalui perjalanan panjang, kita berada di tempat ini, berada di simbol Petra yang sangat masyhur. Dan bangunan yang megah ini diukir langsung dari tebing batu pasir dan berdiri dengan tinggi lebih dari sekitar 40 meter. Nah, kita sebut dengan Al-Haznah. Hazna ini diyakini dulunya sebagai makam kerajaan atau kuil. Meski legenda lokal mengatakan bahwa bangunan ini adalah tempat penyimpanan harta karun seorang raja kuno yang memberikan Al-Haznah, yang memberi nama Al-Haznah namanya. Coba kita perhatikan setiap detail arsitekturnya, kolom-kolom bergaya Yunani hingga patung-patung yang ada di depan saya ini. Wow, sangat luar biasa, menghiasi berbagai cerita di Petra. Halo. Kenal di Indonesia dan masyhur sekali di dunia dan menjadi keajaiban dunia, dan jalan ini menuju Petra tadi dan kita sudah melihatnya. Dan ini adalah kawasan-kawasan yang ada di luar Petra, itu mungkin perumahan-perumahan zaman dahulu. Tapi di sini dikenal dengan kuburan jin, kuburan ular, atau yang kita kenal dengan jin. Itu lihat bagaimana orang-orang pada waktu itu membuat tempat-tempat pertapaan atau tempat-tempat pemujaan seperti yang ada kita lihat di dalam. Dan ini sebenarnya bab al-awwal pintu masuk Petra, yang nanti di situ ada nafak masuk ke dalam. Hazna itu hanyalah awal dari perjalanan di Petra. Di sekelilingnya kita masih bisa menjelajahi gua-gua, makam, kemudian kuil yang terpahat dalam batuan pasir. Petra itu kota yang tersembunyi selama berabad-abad
hanya dikenal oleh penduduk setempat hingga ditemukan kembali oleh seorang penjelajah Swiss pada tahun 1812. Kini Petra itu menjadi simbol dari kekayaan sejarah peradaban kuno dan arsitektur yang sangat luar biasa sekali. Itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa dan seni yang sangat tinggi. Nah, maka bangunan yang ada di Nabatian ini ada banyak kemiripan dengan gaya Surya, Mesir, Yunani, dan juga Romawi dan beberapa lainnya. Kenapa? Karena bangsa ini yang berada di tempat ini menjadi perlintasan perdagangan, sehingga mengambil dari berbagai arsitektur yang berada di dunia dengan gaya-gaya yang berada di dunia. Kita lihat misalkan gedung teaternya ini agak mirip dengan yang ada di Romawi, di berbagai wilayah, terutama yang berada di Timur Tengah. Kemudian di Yordan juga sama, kemarin di Turki. Saya lihat teaternya juga tidak terlalu jauh bagaimana dia menampilkan tempat-tempat yang mirip seperti itu. Perhatikan lagi Al-Hijr dan juga Madain Saleh dan juga Petra, maka kaum Samud tidak berada di tempat ini. Peninggalan waktunya yang pertama sudah cukup jauh masanya. Kalau kita lihat pada masa Nabi Ibrahim saja, peradaban Mesopotamia yang sangat luar biasa, dan itu kaum Samud masih jauh di situ sebelum awal-awal ya Nabi, awal-awal para Anbiya setelah Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh. Dan untuk ke Nabi selanjutnya, Nabi Isa terutama, ketika kalau kita lirik dengan kehidupan Nabatian ini cukup jauh. Apakah tempatnya kaum Samud itu nih Nabatian? Kalau kita lihat sejarah lagi, maka kalau kaum Samud itu sekitar berada di Al-Hijr atau juga di Madain Saleh, tidak berada di Petra. Maka di Petra ini kaum Nabatian itu yang hidup di menguasai daerah Batra atau daerah